Oke lah Lur, kita udah sampai nih di markas Dokter lagi Lur. Alhamdulillah tadi udah bisa menyaksikan dari Thunderbirds yang ternyata maju ya. Di perkiraannya kan di awal Mei ya, mungkin 3 atau 4 Mei. Ternyata di tanggal 30 April sudah premier di Indonesia dan kami berkesempatan nonton di hari kedua, yaitu di tanggal 1 Mei-nya. Luar biasa sekali tadi animonya dari masyarakat, rame berbondong-bondong. Mungkin mau melihat kebangkitan dari Marvel Cinematic Universe ya, setelah beberapa film pendahulunya agak sempat gagal, dan bahkan di 2024 film di box office hanya sedikit di movie yang ditayangkan di bioskop dan kebanyakan di serial Disney Hotstar ya. Annie Baswe kemarin juga sudah dirilis final dari trailernya The Thunderbird, dan hari ini kami atau saya tidak bermaksud untuk spoiler ya. Nanti kalau spoiler jadi rekan-rekan nantinya kurang menarik nontonnya. Jadi garis besarnya saja ya, sesuai di final trailer yang sudah kita tampilnya di video sebelumnya, hampir sama, awal sampai akhir hampir sama. Kemunculan dari si baju kuning ya, Sentry ya, itu juga sama. Kemudian yang mengejutkan sedikit aja ya, yang mengejutkan ada satu anggota Thunderbirds yang ternyata hanya menjadi cameo atau sebentar saja nongolnya. Siapa itu? Silahkan ditebak atau komen. Saya juga kaget, ternyata kok sebentar doang. Entah kenapa, apa penyebabnya kok nongol sebentar. Ya, kita tidak spoiler dulu, biar para movie mania, Marvel mania melihatnya secara langsung. Pertempuran demi pertempuran cukup epic, dengan tentunya kemunculan dari si bapak tua yang gendut ini, juga masih sama dengan logat-logat Rusia atau Uni Sovietnya, kelucuannya, dan sangat patriotik sebenarnya, cuma tenggelam dari hiruk pikuk superheroan dan akhirnya menepi, tapi masih sangat ingin menjadi superhero ya. Red Guardian. Kemudian juga munculnya Ghost dengan kostum baru ya. Kalau ini Ghost yang versinya dari Ant-Man ini, tapi nanti akan muncul Ghost, aktornya sama dan pakai suit yang baru. Ini kayaknya sama deh suitnya. Oh, spoiler enggak ada ya, bicara suit itu nggak spoiler ya. Itu adegan demi adegan sehingga muncullah itu si baju kuning itu. Kemudian si baju kuning bagaimana, seperti apa, dan bisa disaksikan rame. Tapi menurut saya sih di akhir-akhir ini pertempuran atau istilahnya peperangan ini kok agak kurang greget gitu ya di akhir-akhir film atau movie ya. Nah, harapan kami sih rame dan sebagainya, ternyata lebih ke dramatis dan ada pesan moralnya juga gitu. Ya mendinglah seperti itulah jadi tidak melulu untuk tempur-tempur tanpa ada drama atau ada semacam filosofinya gitu kan. Lebih baik memang seperti itu, supaya mungkin Marvel akan tampil beda dengan film-film sebelumnya. Semoga kehadiran The Thunderbolt ini menjadi kebangkitan dari Marvel Cinematic Universe ya, dengan menyuguhkan adegan yang menurut saya lebih baik, dramanya juga lebih baik, dan memunculkan si anti-hero atau sebutannya atau bakal villain, bukan ya, anti-hero atau superhero atau manusia super yang terpinggirkan oleh hiruk pikuk atau mungkin terpinggirkan oleh dunia gitu ya.
Ya, ada yang mengenalnya mungkin dibilang troublemaker atau si gagal atau bagaimana, sehingga sebenarnya dia itu bagus, baik, punya kekuatan super, tetapi dengan background masing-masing personel ini yang hitam itu berarti apa ya, yang penuh dengan kepahitan, itu sehingga dia dilupakan oleh sejarah, tapi tak dinyana dan tak diduga, sekumpulan orang-orang super yang dilupakan oleh sejarah dengan backgroundnya yang berbeda-beda. Sepertinya kita sudah pernah mengupas ya, untuk background yang berbeda-beda dari masing-masing karakter ini, itu ternyata bisa tampil dengan kompak dan seperti as a family ya, seperti keluarga gitu. Itu tidak bocoran ya, hanya alur cerita saja. Gitu, dan menjadikan kompak dan mengalahkan Avenger seperti kekompakan. Oke, itu dulu. Dan ya, ada dua post credit scene yang ditampilkan di sini. Yang satu kocak-kocakan, yang satunya ini yang wow, post credit scene-nya ada kemunculan dari, kayaknya penonton juga sedulur semua udah tahu ya, pada saat ada acara-acara perkumpulan atau launching atau project yang di Eropa yang dihadirin oleh beberapa bintang, bahkan Sanchi muncul di situ, terus apa namanya Richard Reed atau Pascal itu juga muncul, atau si Mr. Fantastic ya, Mr. Karet itu juga muncul, dan sepertinya menuju ke hubungan antara si Thunderbolt dan si Fantastic Four. Ini spoiler. Post credit scene yang keduanya sangat luar biasa sekali, dan menurut saya paling bagus selama movie-nya Marvel pasca dari Infinity Saga atau Endgame. Begitu sih lor. Semoga tidak menjadikan spoiler dan tidak menurunkan kenikmatan sedulur semua dalam menonton, dan pastikan menonton dengan sangat-sangat apa namanya fokus gitu ya, ajak keluarga, dan pasti tidak akan menyesal nonton film ini. Sambil kita mungkin setelah nonton sedulur bisa komen-komen, cuap-cuap, dan subscribe supaya channel kita, channel kami bisa berkembang gitu ya. Oke lor, sekian dulu, dan selamat menyaksikan film Thunderbolt di bioskop kesayangan Anda, dan jangan lupa jaga kesehatan lur. Terima kasih ya lur, selalu semangat dan sayonara.